Baik, sekarang kita lihat sistem yang isolasi. Sistem yang isolasi itu adalah sistem tertutup yang tidak ada laju panas. Ya, ini tidak ada laju panas dan kerja yang melalui batas sistem. Tidak ada laju panas dan laju kerja yang melalui batas sistem. Yang ada adalah transfer energi. Yang ada adalah transfer energi. Ya. Transfer energi internal di dalam sistem. Transfer energi antara bahan-bahan yang ada di dalam sistem isolasi tersebut. Nah, aplikasi dari sistem isolasi itu misalnya yang pertama pada pengukuran panas bahan bakar atau disebut dengan kalorimetri. Berikutnya misalnya pada sistem isolasi panas seperti pada box minuman yang didinginkan dengan es atau sistem yang berisi air dan es. Saudara bisa memikirkan kalau ada contoh-contoh yang lain. Nah, sistem yang diisolasi itu ada dua macam. Pertama adalah tanpa perubahan fasa atau wujud. Yang kedua dengan perubahan fasa atau wujud. Nah, ketika tanpa perubahan fasa atau wujud, maka ada rumus Q sama dengan MC delta T. C adalah kapasitas panas, delta T perubahan suhu, M adalah massa, Q adalah panas. Ya. Tetapi jika ada perubahan fasa atau wujud, Q-nya menjadi M dikalikan L. Q adalah panas, M adalah massa, L adalah panas laten. Ya. Panas laten. Nah, contoh tanpa sistem isolasi tanpa perubahan fasa. Ini misalnya pada baja yang bermassa 500 gram dan suhu 300 derajat Celcius ditempatkan di dalam ruang atau tangki yang diisolasi yang berisi 10 liter air pada 20 derajat Celcius. Berapa suhu keseimbangannya? Kapasitas panas spesifik baja adalah 0,46 kJ per kilogram Kelvin. Sedangkan kapasitas panas air itu adalah 4,19 kJ per kilogram Kelvin. Nah, suhu keseimbangan ini adalah suhu yang tidak berubah lagi. Jadi dalam hal ini baja akan turun suhunya sampai pada T kesetimbangan. Nah, sedangkan air itu akan naik suhunya sampai ke T kesetimbangan. Ya. Di mana T kesetimbangan itu adalah T yang tidak berubah-berubah lagi. Itu adalah T akhirnya baja dan juga T akhirnya air setelah tercapai kesetimbangan. Nah, pemecahannya sejak ya, dikarenakan ataupun sejak suhu daripada baja adalah di atas ya, titik didih daripada air ya, mengingat suhu baja itu ada di atas titik didih air, maka akan ada perubahan air, flashing daripada air menjadi uap. Ya. Tetapi karena uapnya tidak dapat keluar, ya, itu sebagian akan
rekondensasi kembali menjadi air. Gambarnya adalah gambar 4.5. Nah, pada kesetimbangan, suhu tersebut akan sama untuk air dan juga untuk batangan baja. Misalnya kita sebut T kesetimbangan adalah T derajat Celcius. Maka untuk baja, suhu awalnya T1 300 derajat Celcius, sedangkan suhu akhirnya adalah T. Demikian juga dengan air. Air T1-nya adalah 20 derajat Celcius, sedangkan T akhirnya adalah T. Nah, panas yang dilepas oleh baja itu adalah Qs sama dengan M baja dikalikan C baja dikalikan delta T baja. M-nya 0,5, C baja adalah, lihat di tabel, itu adalah 0,46, delta T-nya adalah T, akhirnya T dikurangi 300, maka didapatkan harga daripada T. Kemudian untuk air, dia akan menangkap panas yang dilepaskan oleh baja yang besarnya di atas itu. Qs sama dengan M dikalikan Cs dikalikan T2 dikurangi T1. Nah, untuk air rumusnya adalah QW sama dengan M dikalikan C, W dikalikan delta T. Karena tidak terjadi perubahan fasa, hanya kenaikan suhu. Nah, QW sama dengan 10 dikalikan 10 pangkat dikalikan 4,19 dikalikan T dikurangi 20. Karena tidak ada panas yang melalui batas sistem, maka Q itu adalah Qs. Qs ditambah QW sama dengan 0. 0,5 kalikan 0,46 kali T min 300 ditambah 10 kali 4,9 kali T min 20, dapat T-nya adalah 21,53. Nah, kalau air sebelumnya 20 derajat Celcius kemudian menjadi T timbangnya adalah 21,53 derajat Celcius, ini ada kenaikan sedikit suhu air, ya ini terlihat mungkin, ya make sense, ya. Tadinya 20 kemudian menjadi 21,53. Nah, contoh yang kedua adalah sistem yang diisolasi yang terjadi perubahan fasa. Nah, ketika terjadi perubahan fasa, maka harus diingat 3 hal. Yang pertama, perubahan fasa terjadi pada suhu konstan. Yang kedua, panas yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan fasa adalah pada persamaan 3.11. Q sama dengan M dikalikan L. L adalah panas laten. Perubahan fasa. Kemudian yang C, ketentuan yang C, yang perlu diingat dari yang C, jika kesetimbangan terjadi sebelum perubahan fasa selesai, maka suhu kesetimbangannya sama dengan suhu perubahan fasanya.
contohnya adalah iceberg tidak meleleh pada 0 derajat Celcius. Nah, prinsip ini ditunjukkan dengan contoh soal berikut. Contoh soal 4.4. Nah, ini contoh dengan perubahan fasa. Apa bedanya? Bedanya adalah sekarang ada harga L. Panas laten, perubahan fasa. Pada sistem yang diisolasi berisi 2 liter air pada 15 derajat Celcius. Kemudian juga berisi blok es yang masanya adalah 0,2 kg pada suhu minus 20 derajat Celcius. Nah, blok es ini ditempatkan di dalam air. Yang ditanyakan pada kita adalah berapa suhu setimbangnya. Nah, pemecahannya lagi-lagi kita misalkan T besar adalah suhu kesetimbangan. Nah, sehingga pada air ya, akan melepaskan panas sebesar M dikalikan C dikalikan delta T. 2 dikali 4,19 dikalikan T min 15 di dalam kurung. Hasilnya adalah 8,8 dikalikan T min 15. Nah, untuk S, ya, bagi heat transfer ke dalam 3 fase. Ya. Ada 3 fase perubahan ataupun heat transfer pada untuk S, ya, misalnya tadi T adalah suhu kesetimbangan. Untuk air, Q water sama dengan massa water dikalikan C water dikalikan T dikurang T awal dikurangi T. Itu sama dengan itu 2 kali 4,19 kali T dikurangi 15. Dapatnya adalah 8,38 dikalikan T min 15. Ya. Itu untuk air. Untuk es, ya, dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama perubahan suhu es dari minus 20 ke 0 derajat Celcius. Rumusnya MC. Ya, MC sebab padatan. M dikalikan C kalikan T2 min T1 sama dengan 0,2 kali 2 0,2 dikalikan 2,04 dikalikan delta T sama dengan 8,16 kJ. Demikian juga untuk yang melting. Tapi melting rumusnya adalah Q sama dengan M dikalikan L. Nah, ada stage 3, tahapan ketiga dari pindah panas ke es. Ya. Kalau tadi stage 2 es sudah mencair, maka pada stage 3 es sudah mencair. Saya ulangi, pada stage 3 adalah esnya kemudian suhunya naik menjadi di atas 0 derajat Celcius. Nah, dari sini didapat bahwa total energi untuk es sama dengan 8,16 tambah 67 tambah 0,84 T sama dengan
75,16 ditambah 0,84 T. Akan tetapi panas yang dilepaskan oleh air ditambah panas yang diterima oleh es itu sama dengan 0. Ya, karena tidak ada panas yang keluar, tidak ada energi yang keluar dari sistem. Ya. Maka didapat T adalah 5,48 derajat Celcius. Oke. T-nya 5,48 derajat Celcius. Nah, ini contoh lain, contoh yang dengan perubahan fasa. Yang diminta adalah ulangi channel soal yang sebelum ini 4.4. Sekarang asumsikan tangkinya berisi 1 liter air. Nah, Q panas sama dengan 75. 0,16 ditambah 0,84 T. Maka nanti didapatkan harga T-nya secara aljabar. Nah, tetap menjadi 75,16 ditambah 0,84 T ditambah 4,19 T dikurangi 62,85 sama dengan 0. Nah, T-nya didapatkan minus 2,45 derajat Celcius. Nah, ini adalah tidak mungkin dapat terjadi. Atau kecil kemungkinan ini bisa terjadi. Di mana air dapat menurunkan suhu es menjadi minus 2,43 derajat Celcius. Atau tidak mungkin suhu kesetimbangan ada di bawah melting point, bawah titik cair. Yang mungkin adalah bahwa energi yang dilepaskan air tidak cukup untuk menyelesaikan stage 1, 2, dan stage 3 ice. Mungkin hanya cukup untuk stage 1 dan stage 2 atau bagian es tidak mencair. Nah, di ketentuan di atas tadi sebelumnya di teori, ketika pencair, jadi T kesetimbangan dalam ini adalah T pencairan sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, maka stage tadi untuk yang es hanya ada stage pertama dan stage kedua. 0,2 kali 2,04 kalikan 0 dikurangi 0,20 ditambah X per 100 kalikan itu. Nah, itu Q yang bisa diterima oleh S. Nah, yang dilepaskan itu adalah itu. Nanti dijumlahkan QI dikali QS sama 0 karena tidak ada energi masuk, tidak ada energi keluar. Ya, maka didapatkanlah nilai X. X adalah bagian dari bagian yang mencair. X adalah bagian yang mencair. Di sini terlihat tidak sampai satu bagian. Terima kasih, nanti akan bersambung ke sistem terbuka. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.